Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siba Sasebi Ismani dengan NIM 445230133. Saya akan menerangkan mata kuliah berbahasa Indonesia dengan materi peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan latar belakang musik, perkembangan musik, lalu ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa, lalu ada musik yang didengar milenial, lalu ada peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia, dan cara meningkatkan kecintaan terhadap berbahasa Indonesia. Latar belakang musik. Menurut Hazrat, musik adalah berbahasa keindahan bahasa dari sesuatu yang diciptakan oleh jiwa yang hidup. Manusia bisa menyadari bahwa apabila mengaku kesempurnaan, maka keindahan ini sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka wajar bila musik dalam kesenian dalam seluruh alam semesta harus disebut sebagai kesenian Tuhan. Lalu, pengarang lagu sebagai masyarakat bahasa yang bekerja dalam seni, memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri dalam bentuk lagu dalam karyanya. Lalu, pengarang menyajikan dan memanfaatkan bahasa untuk kepentingan seni sebagai sebuah fenomena yang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan pemakaian bahasa di bidang lain. Perkembangan musik. Dalam sejarah kehidupan manusia, musik merupakan bagian yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Musik oleh manusia dijadikan sebagai media untuk menuturkan sesuatu dari dalam jiwanya yang tidak mampu dibahaskan oleh bahasa konvensional. Seiring dengan perkembangan zaman, musik pun ikut berkembang dengan macam dan jenis alirannya yang semakin beraneka ragam, seperti musik klasik, musik rakyat, tradisional, keagamaan, blues, jazz, country, pop, rock, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi yang sangat diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi utama bahasa adalah sarana komunikasi. Sedangkan musik adalah hasil karya seni yang diwujudkan melalui suara. Musik dihasilkan melalui gagasan, isi hati yang dicetuskan atau diekspresikan, dan dikeluarkan secara teratur dan indah dalam bentuk bahasa, bunyi, atau lagu yang dapat dihayati oleh pendengarnya. Menurut penelitian pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa, hal ini penelitian berhubungan dengan sebuah proyek di Chicago. Proyek ini dilakukan dengan mengamati anak-anak yang diberikan pelajaran musik. Selama 2 tahun, anak-anak ini aktif bermain musik. Hasilnya membuktikan bahwa anak-anak bermusik mengalami peningkatan fungsi pada bagian otak yang berkaitan dengan bahasa dan kemampuan mereka membaca. Musik yang didengar milenial. Menurut Vevo, Pandora, dan Spotify, rata-rata waktu 25 jam seminggu yang generasi milenial habiskan, mereka tidak menggemari genre tertentu, tetapi mereka cenderung sering mencari musik-musik terbaru. Genre musik yang disukai milenial pun bermacam-macam, seperti R&B, hip hop, top 40 pop. Lalu ada genre budaya populer seperti K-pop, J-pop, regional Meksiko, Bollywood, dan musik Spanyol kontemporer. Lalu apa saja peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia? Yang pertama yaitu ada pengiring suatu upacara. Upacara dapat berupa upacara adat ataupun upacara dalam mengenang jasa pahlawan. Lalu yang kedua ada media untuk bercerita. Musik dapat memberikan pesan atau cerita lama yang dapat memunculkan sebuah memori oleh pendengarnya. Lalu yang ketiga ada pengenalan bahasa. Lirik lagu yang digunakan dapat berupa bahasa Indonesia yang jarang digunakan, seperti Nirmala, Patriot, Menjurai, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada simbol. Setiap lagu pasti memiliki makna, dan simbol atau tanda yang dapat berupa memberikan makna semangat atau kesedihan serta amarah dari lagu tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan kecintaan? Di sini ada 3 tahap.
Yang pertama itu adalah menciptakan, yang kedua mendengarkan, yang ketiga menyebarkan. Bagaimana contohnya menciptakan? Contohnya kita seperti membuat lagu atau mengaransemen lagu dengan menambah pengetahuan akan berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah mendengarkan. Kita harus terbiasa dengan mendengarkan lagu berbahasa Indonesia agar tidak kalah dengan dunia luar. Lalu yang ketiga adalah menyebarkan. Setelah kita mendengarkan lagu berbahasa Indonesia, lebih baik kita memberikan atau menyebarkan lagu tersebut kepada orang-orang terdekat kita melalui seperti zaman sekarang adalah media sosial. Dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia sangatlah penting untuk kita agar mengembangkan kemampuan kita untuk bahasa Indonesia. Lirik lagu yang beragam inilah dapat membuat kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia karena memiliki suatu ikatan perasaan yang dibalut oleh perasaan, cerita, serta nada yang di dalamnya. Saran saya atas materi yang saya sampaikan yaitu peran musik dalam kecintaan berbahasa Indonesia, yaitu adalah musik dapat menjadi media yang efektif dalam mempelajari kosakata baru, struktur kalimat, dan menghayati keindahan bahasa. Lalu, marilah kita bersama-sama manfaatkan musik untuk kelestarian dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Sekian dari saya tentang materi peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.